kompetensi serta APL 01 dan 02 bagi seluruh siswa SMK Negeri 9 Semarang. Sebelumnya, akan saya bacakan dulu susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sosialisasi mengenai LSP oleh Ketua LSP, kemudian yang ketiga sosialisasi uji kompetensi keahlian untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Yang keempat yaitu pengisian APL 01 dan 02 nanti yang akan dipimpin oleh bidang administrasi. Yang kelima yaitu penutup. Kita beranjak ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara sosialisasi LSP SMK Negeri 9 Semarang di SMK Negeri 9 Semarang dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara kedua, yaitu sosialisasi LSP oleh Ketua LSP SMK Negeri 9 Semarang kepada Ibu Marfuatun Solehah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus LSP SMK 9 Semarang, yang saya hormati Ibu Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi, Ibu Dr. Anda Dwi Harti MPD, yang saya hormati pula Ketua Kompetensi Keahlian Pemasaran, Bapak Umar Said SPD, dan anak-anakku, siswa-siswi jurusan akuntansi, kompetensi keahlian akuntansi, dan kompetensi keahlian pemasaran yang akan melaksanakan uji kompetensi sebagai asesi LSP SMK 9 Semarang. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmatnya, karunia-Nya di pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang cukup cerah meskipun melalui virtual. Anak-anak yang saya sayangi, pagi ini kalian adalah sosialisasi uji kompetensi melalui LSP yang akan dilaksanakan sesuai jadwal. Untuk yang OTK, untuk yang BDP akan dimulai tanggal 15 minggu depan, jadi tidak ada 1 minggu lagi. Untuk yang akuntansi dimulai tanggal 23, 24, 25, dan 26. Berarti tinggal menunggu waktu. Untuk itu kami harap kalian semuanya sudah siap secara mental, siap secara materi, dan siap menyiapkan administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti uji kompetensi LSP. Langkah awal untuk mengikuti uji kompetensi LSP tentunya kalian harus mendaftar dulu dengan mengisi APL 01 dan APL 02 yang akan dipandu nanti. Untuk yang akuntansi dipandu oleh Bapak Komar dan Bapak Septian, ya, akuntansi PM akan dipandu oleh admin dari LSP. Nanti silahkan kalian mengikuti tata caranya, kalian ikuti. Kemudian administrasi yang perlu disiapkan juga kalian harus sudah menyiapkan. Jadi nanti tinggal upload apa yang harus diupload. Kemudian selain kalian mengisi APL 01, kalian mengisi APL 02. APL 02 itu merupakan pengakuan kompetensi kalian. Jadi kalian akan melaksanakan uji kompetensi, akan mengikuti uji kompetensi, itu kalian yakin bahwa kalian memang kompeten di unit-unit kompetensi yang akan diujikan. Jadi misalkan kalian mengikuti uji kompetensi untuk KKNI level 2 akuntansi dan keuangan lembaga. Di situ ada 7 unit kompetensi yang harus kalian kuasai. Terdiri dari K3, profesional kerja, kemudian memproses entry journal, buku besar, menyusun laporan keuangan, spreadsheet, dan MyJob. Ada 7 unit kompetensi yang harus kalian kuasai. Dari 7 unit kompetensi itu ada beberapa elemen dan ada KUK-nya, kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja itu merupakan kisi-kisi bagi kalian yang akan melaksanakan uji kompetensi. Jadi misalkan
saya dapat misalkan saya dapat memproses entry jurnal atau memproses entry jurnal. Di situ misalkan salah satu KUK-nya seperti itu, maka kalau kalian menyatakan kompeten berarti kalian memang sudah mengakui kalian kompeten, layak untuk diuji. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa uji kompetensi itu sebenarnya tidak sama dengan ujian. Uji kompetensi itu merupakan pembuktian atas kompetensi kalian, memotret. Kalian mengakui kok saya kompeten di bidang jurnal, saya kompeten di bidang buku besar, menyusun laporan keuangan di unit-unit itu, kalian mengakui. Di mana pengakuannya? Pada pengisian APL 01 dan APL 02. Nah, kemudian dari pengakuan kalian itu, asesor membuktikan, oh, apakah Anda memang betul-betul kompeten sesuai dengan yang kalian sampaikan, sesuai yang kalian nyatakan, maka asesor membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, ya tentunya berbukti. Buktinya apa? Ada bukti langsung, ada bukti tambahan, ada bukti tidak langsung. Bukti langsung itu misalkan, asesor melakukan observasi terhadap pekerjaan kalian. Kalian bekerja, kemudian asesor menyaksikan, kemudian dari hasil kerja kalian direkam. Nah, itulah yang disebut mengakses. Jadi mencari bukti-bukti apakah kalian memang betul-betul kompeten di situ. Kemudian mungkin dari pihak ketiga atau bukti tidak langsung. Kalian punya sertifikat pendukung, misalkan menang lomba LKS tingkat kota. Seandainya kalian sudah punya sertifikat menang lomba LKS, itu sebetulnya sudah bisa menjadi bukti bahwa kalian memang betul-betul di bidang kompeten di bidangnya. Maka kalian tinggal melengkapi bukti tambahannya. Bukti tambahannya apa? Misalkan asesor melakukan wawancara dengan kalian. Jadi sifatnya ujinya adalah wawancara. Bisa atau uji tertulis untuk membuktikan memang bahwa sertifikat yang kalian miliki itu asli. Kemudian bukti tambahan yang lain, konfirmasi dari pihak ketiga apakah betul ini sertifikat asli, itu urusan asesor. Jadi sebetulnya uji kompetensi itu bukan ujian. Uji kompetensi itu adalah pengumpulan bukti-bukti atas pengakuan kalian bahwa kalian memang sudah menyatakan diri kompeten. Nah, kalau memang betul-betul kalian ternyata asesor yakin bahwa ini bisa direkomendasikan untuk kompeten, maka asesor akan memberi rekomendasi kompeten. Nah, jika kalian mendapatkan rekomendasi kompeten, nanti kalian akan diplenokan dulu, diplenokan di rapat pleno LSP, si A, si B. Dan endingnya kalian menerima keputusan kompeten, kalian akan memperoleh sertifikat kompetensi dengan logo burung Garuda. Tadi sudah kalian saksikan beberapa tayangan dari BNSP terkait apa itu uji sertifikasi, kemudian manfaatnya apa bagi kalian. Maka Bu Mar tidak akan menerangkan secara panjang lebar. Jadi cukup uji kompetensi itu sebagai bekal kalian yang akan memasuki dunia kerja sebagai pengakuan dari pihak ketiga bahwa kalian memang sudah bisa nyambung lagi? Ya, bisa Bu Mar. Silakan lanjut, tadi kayaknya sinyalnya agak error ya Bu.
Ya, jadi kalian akuntansi ada 7 unit kompetensi. Sudah dilatih dari A sampai Z, dari unit-unit A sampai unit-unit Z sudah dilatih semua. Yang melatih gurunya. Asesornya nanti ya tidak gurunya, asesornya dari pihak lain. Yang membuat soal gurunya. Jadi secara poin kalian sudah punya nilai plus. Guru tidak akan memberikan latihan yang keluar dari apa yang akan diujikan nanti. Tapi bukan berarti membocorkan. Soal akuntansi itu sebetulnya itu saja. Mencatat penjualan, mencatat pembelian, mencatat retur penjualan, mencatat retur pembelian, mencatat pembayaran beban, mencatat penerimaan pelunasan piutang, membayar utang, kan hanya itu saja, ya kan? Soalnya tidak sulit, asal kalian latihan pasti bisa. Jadi yakin kamu bisa, gitu ya. Bekal kalian intinya insya Allah sudah cukup, kalian tinggal mendalamkan materinya. Soal dari LSP. LSP pengurusnya guru SMK 9, gurumu sendiri. Jadi tidak usah khawatir, semua soal sudah dilatihkan. Begitu. Kemudian yang perlu Bu Mar sampaikan kisi-kisinya ya. Tadi soal sudah dilatihkan ya. Kisi-kisinya silakan kalian catat. Nanti untuk akuntansi manualnya pencatatan persediaannya menggunakan metode perpektual. Tuh. Yang sudah kalian kerjakan setiap hari. Kemudian penilaian persediaannya menggunakan metode average atau rata-rata bergerak, moving average. Ya. Moving average nanti kartu persediaan sudah disediakan. Jadi saat melakukan penjurnalan terhadap penjualan, retur, pembelian, itu kamu tidak usah repot-repot ngitung. Tinggal melihat ini penjualan tanggal berapa. Berarti yang dijual barang apa saja, jumlahnya berapa, kamu tinggal menjumlahkan. Gitu. Ada retur penjualan, yang diretur barang mana. Kamu tinggal memahami menjurnalnya. Gampang kan? Nah. Jadi kartu persediaan sudah disediakan. Kemudian pencatatan kas kecilnya menggunakan metode dana tetap. Metode dana tetap. Kemudian pencatatan piutangnya menggunakan cadangan kerugian piutang, menetapkan cadangan kerugian piutang setiap akhir tahun. Kemudian lagi kas kecilnya dana tetap ini ya. Itu apa namanya, arus kasnya menggunakan metode tidak langsung. Nah, makanya nanti anak-anakku agar kalian itu bisa tuntas dalam pembelajaran, silahkan tugas yang Bu Mar berikan, tugas yang Bu Rahmi berikan, Bu Tini, Bu Endah, Bu Dwi, semua yang diberikan oleh guru akuntansi segera diselesaikan. Nanti kalau ketemu muncul kesulitan-kesulitan, segera dikomunikasikan dengan ibu guru ya, karena di akuntansi tidak ada bapaknya ya. Langsung komunikasikan dengan ibu guru, Bu saya sulit di sini, silahkan. Setiap saat insya Allah ada waktu Bu Mar bersedia untuk membantu kalian, begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian di tengah-tengah trouble di tengah-tengah jalan karena kalian tidak memahami akuntansi itu. Kemudian untuk yang soal spreadsheet, nanti yang membuat ya gurumu sendiri, ya guru yang mengajar. Itu jadi saya kira tidak ada kesulitan dalam hal menyelesaikan tugas jika kalian memang betul-betul punya kemauan untuk berusaha. Begitu. Ada pertanyaan mungkin Bu Ratna? Silahkan dibuka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini Bu Marfuatun untuk pertanyaannya tentang LSP saja atau boleh langsung UKK ke akuntansi nih Bu Mar?
Boleh langsung UKK akuntansi sekalian. Sekalian ya Bu Bar. Oke, silakan anak-anak boleh ditanyakan kalau misalkan ada yang di ruang lab, boleh maju kemudian menanyakan tugasnya, silakan ke Bu Marfuatun. Jadi bagaimana sih gambaran ketika kalian besok ujian, langsung ditanyakan di sini aja ya. Silakan, monggo. Ada yang mau bertanya? Jadi ini nanti ujiannya untuk UKK untuk akuntansi SMK Negeri 9 Semarang kita mulai tanggal 23 Maret ya Bu Mar, di bulan ini ya. Ya. Jadi pelaksanaan ujiannya untuk akuntansi ada 2 hari, hari pertama dan ada 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Jadi tidak hanya tes praktik saja, tapi ada tertulisnya begitu ya Bu Mar? Ada tertulisnya nanti melalui Google Form, Mbak. Iya, jadi nanti tertulisnya melalui Google Form yang bisa dikerjakan dari rumah. Nanti bisa tidak pas di hari itu. Oke. Tidak pas di hari tesnya untuk mengurangi beban siswa. Oke, berarti untuk tesnya itu ada 2 hari, kemudian ada tes tertulis dulu di Google Form. Nanti bisa di-sharing selama 2 hari itu bebas mau mengerjakan pada pukul berapa di rumah juga nggak apa-apa, jadi tidak harus dikerjakan di sekolah. Kemudian nanti ada manualnya, baru mayapnya, seperti itu ya Bu Mar? Ya. Ya. Mungkin anak-anak sendiri mau tanya gimana sih gambaran lebih lengkapnya mengenai UKK, kemudian bagaimana nih Bu Mar ketika terjadi anak-anak itu mengalami BK gitu di 1 unit atau beberapa unit, bagaimana dari LSP sendiri Bu Mar? Langsung saya jawab ya Mbak, ya Bu Ratna. Saya mewakili pertanyaan ya, kayaknya. Tentunya kalian jangan berharap BK, kalian harus berharap K, begitu ya. Jadi jangan pesimis, tetap optimis, kalian yakin bahwa kalian nanti semuanya K. Amin. Kalau sampai terjadi ada yang BK, nanti ya tidak mendapatkan sertifikat burung Garuda, mendapatkannya hanya sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP. Tapi tidak ingin seperti itu kan, semuanya pengen dapat sertifikat burung Garuda kan? Ya, begitu Bu Ratna. Iya, ini intinya tetap harus optimis dulu ya Bu Maria untuk harus optimis dulu. Iya, harus bisa. Kalian udah 3 tahun nih. Silahkan ada yang mau ingin bertanya, boleh lambaikan tangan, langsung on kamera dan on mic saja, atau apabila memang malu-malu boleh ditulis di chat gitu ya. Silahkan, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Gue anak-anak, atau sudah terlalu jelas karena gurunya sendiri yang mengajar, jadi tahu ini Bu Mar kayaknya materinya tuh apa saja, seperti itu ya Bu Mar ya. Amin. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, ada yang mau tanya? Monggo. Ini kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk sosialisasi UKK akuntansi atau pengisian APL, Bu Mar? Bu Mar simpulkan dulu ya terkait dengan soalnya nanti. Jadi nanti ujiannya, manualnya itu gini sistemnya. Kalian diberi bukti transaksi untuk menyelesaikan jurnal, kalian diberikan bukti transaksi. Kemudian kalian mengerjakan, memproses entry jurnal, selesai. Jurnal yang kalian kerjakan akan ditarik oleh asesor. Setelah ditarik, kalian akan diberikan jurnal yang sudah betul, kuncinya berarti. Tidak usah dipikirkan, aduh ternyata saya salah membukukan, itu sudah masa lalu, abaikan ya. Kemudian kalian dari jurnal yang sudah betul itu, kalian melakukan rekapitulasi jurnal. Ini sudah masuk ke posting buku besar. Dimulai dari kamu merekap jurnal yang sudah betul tadi. Dari rekap jurnal, kamu postingkan ke buku besar, kemudian menyusun neraca saldo. Jadi di proses jurnal kalian hanya menjurnal,
Kemudian di proses buku besar, kalian mulai dari rekapitulasi jurnal, posting buku besar, sampai menyusun neraca saldo tanggal 31 Desember. Setelah selesai menyusun neraca saldo, pekerjaan kalian akan ditarik, pekerjaan buku besar. Kemudian kalian akan diberikan neraca saldo yang sudah betul. Kuncinya neraca saldo. Setelah diberikan neraca saldo yang sudah betul, kemudian tugas kalian diberikan dokumen penyesuaian untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian. Waktunya 30 menit. Setelah selesai 30 menit, kalian akan ditarik jurnal penyesuaian kalian akan diberikan jurnal penyesuaian yang sudah betul. Diberikan jurnal penyesuaian yang sudah betul, kalian tinggal membuat kertas kerja, neraca lajur ya, mulai dari awal sampai akhir, kemudian nanti pajaknya tidak sulit, pajaknya itu nanti pajak yang dasarnya adalah dasar dari peredaran bruto, tidak dasar dari yang perhitungan laba ya. Jadi pajak sudah bisa dibuat penyesuaiannya sebelum kamu menyusun neraca lajur, gitu. Kemudian pada saat kamu menyusun neraca lajur, pajak sudah bisa dimasukkan. Jadi seperti contoh soal yang PD Mitra yang kamu lakukan sekarang. Di neraca lajurnya sudah ketemu laba bersih setelah pajak. Setelah itu kalian menyelesaikan laporan keuangan sampai selesai jurnal penutup, semua jurnal penutup, jurnal penyesuaian dipostingkan ke buku besar. Sampai penyusun. Jadi mulai dari neraca lajur, kemudian laba rugi, perubahan ekuitas, kemudian bentuk perusahaannya nanti PT, berarti perubahan ekuitasnya menggunakan perubahan ekuitas yang modelnya PT, ada retained earning, ada modal saham, ada common stock, ada retained earning, seperti yang PT Berkah, PT Andalan, itu semuanya bentuknya PT. Kemudian kalian menyusun perubahan posisi keuangan atau yang kamu sering mengatakan sebagai neraca 31 Desember. Setelah itu kamu membuat jurnal laporan arus kas, membuat jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan, memposting semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Sebetulnya prosesnya dari jurnal penutup kamu posting dulu, baru membuat jurnal neraca saldo setelah penutupan. Begitu ya prosesnya. Saya Bumar simpulkan lagi, bentuk perusahaannya adalah PT, pencatatan persediaannya menggunakan metode perpetual, penilaian persediaannya menggunakan metode moving average, rata-rata bergerak, kemudian kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap, berarti tidak ada jurnal kas kecil, tidak ada jurnal kas kecil. Kemudian arus kasnya menggunakan metode arus kas, metode langsung. Begitu. Mungkin sudah cukup jelas ya dari kisi-kisi yang Bumar sampaikan. Harusnya kamu sudah punya gambaran, oh besok berarti model soalnya seperti ini. Begitu. Itu masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak Ratna? Bu Ratna? Iya. Ini penjelasan dari Bumar nih, kesimpulannya itu udah penjelasan dari awal hingga akhir ya, Bu. Ya. Ini diharapkan nih anak-anak nih langsung paham untuk anak-anak akuntansi gimana sih besok pelaksanaannya dan apa aja yang harus dibikin. Jadi udah ada gambarannya di rumah, bisa dipersiapkan dulu ini ya Bu Maria. Karena jaraknya hanya 2 minggu. Dari saat ini kurang lebih 10 hari lagi kalian akan ujian, dan untuk anak-anak yang BDP ini minggu depan sudah mulai ujian. Jadi benar-benar harus ready dulu gitu ya Bu Mar. Oke. Mungkin anak-anak sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Nanti kalian mungkin untuk kegiatan secara umum nanti kalian akan dibagi
menjadi beberapa ruangan. Nanti jadwalnya akan kami share mendekati hari hanya. Kemudian nanti ada di ruang mana, kalian harus paham ya. Untuk akuntansi nanti akan menggunakan 5 ruangan, yaitu ada lab untuk labnya yang digunakan, lab AKL 1, lab AKL 2, kemudian lab RPL 1, lab RPL 2, lab PM, dan BTC. Dan nanti kalian hari pertama itu lab itu untuk hari kedua, hari pertama nanti ujiannya secara tertulis dulu di ruangan. Nanti ruangnya yang digunakan ruang mana saja akan kami informasikan lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bu Ratna tutup untuk kegiatan sosialisasi dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, Syafira Dinar, silahkan Syafira Dinar bisa open mic dan open kamera. Silahkan Syafira Dinar. Ada yang mau tanya tuh? Syafira Dinar, Mbak Dinar, silahkan Mbak Dinar. Mana nih? Menghilang nih Mbak Dinarnya nih. Mbak Dinar. Atau mungkin yang teman yang di sebelahnya Mbak Dinar ya, bisa bilang nih Mbak Dinar, kira-kira mau tanya apa nih, bisa disampaikan. Silahkan. Mbak Dinar. Mbak Dinar ini akuntansi berapa ya? Nggak jadi nih, Mbak Dinar nggak jadi bertanya berarti ya Bu ya. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut mengenai UKK ataupun pertanyaan mengenai pelaksanaan ujinya bisa ditanyakan langsung ke Bu Mar Fuatun, begitu ya Bu Mar? Ya. Ya Bu Mar, ya. Oke, kalau begitu saya terima kasih Bu Mar atas penjelasan UKK-nya. Saya lanjut ke sesi berikutnya ya Bu Mar. Ya, Mengenai pengisian. Ya, terima kasih Bu Mar. Ya, saya live ya Bu ya. Oh boleh monggo Bu Mar. Ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Marto Atun. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi pengisian APL 01 dan 02. Jadi dalam sesi ini tidak hanya akuntansi saja yang bergabung. Selamat datang untuk anak-anak BDP yang barusan bergabung untuk mengetahui bagaimana sih cara pengisian APL 01 dan 02. Kemudian manfaatnya apa aja sih? Kenapa sih harus mengisi APL 01 dan 02? Kayak gitu. Jadi ini untuk persiapan kalian sebelum benar-benar kalian ujian itu kalian harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu di APL 01. Dan kalian harus menyatakan bahwa diri kalian tuh siap dan kompeten dalam ujian besok. Itu nanti dengan mengisi APL 02. Nanti untuk selanjutnya pengisian APL 01 dan 02 akan dipimpin langsung atau akan dimoderatori langsung oleh Bapak Septian Adi Nugraha ya. Jadi kepada Bapak Septian kami persilahkan waktunya. Ya, terima kasih Bu. Tes. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu buat anak-anakku yang ada di rumah ya, yang lagi beraktivitas maupun lagi belajar. Oke, hari ini akan saya paparkan ya mengenai pengisian APL 01 dan 02. Oke. Pengisian APL 01 dan 02. File yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah raport semester 1 sampai dengan 5. Kemudian rapotnya itu di-scan pakai aplikasi Cam Scanner, kemudian diubah ke bentuk PDF. Diberi nama dengan format 1 underscore raport, underscore nama siswa, underscore jurusan, underscore sekolah. Kemudian yang kedua, sertifikat surat keterangan magang. Ini di-scan juga ya. Di-save ya dalam bentuk PDF juga dengan nama 2 underscore suket atau magang underscore siswa jurusan sekolah. Yang ketiga, kartu OSIS atau pelajar.
Tuh ya. Di-scan juga, formatnya juga PDF, diberi nama sama dengan yang atas tadi. Oke, lanjutnya. Yang keempat, KTP atau KK ya, pilih salah satu ya. Di-scan, kemudian bentuk PDF, diberi nama 4_KTP atau KK, nama siswa, jurusan sekolah. Terus selanjutnya, foto OSIS. Ya, ini latarnya biru ya. Foto OSIS, latar biru. Kalau yang foto OSIS ini formatnya JPG. Ya, JPG. Jadi format penulisannya 5_foto_ nama siswa, jurusan, terus sekolah. Kemudian tanda tangan. Tanda tangan ya. Tanda tangan kamu nulis di kertas dulu, kemudian difoto, di crop, kemudian di rename ya. Formatnya 6_TTD, nama siswa, jurusan, sekolah, .jpg. Itu ya, 6 ya. 6 yang harus dipersiapkan. Lanjut. Nah, ini link. Link untuk pengisian APL 01 dan 02. Ini ya. Untuk jurusan BDP ya. s.id/ukk_bdp atau bit.ly/ukk_bdp. Untuk akuntansi ya, s.id/ukk_akl atau bit.ly/ukk_akl. Lanjut. Nah, nih link video tutorial ya, tolong dicatat nih ya. Ini dapat dilihat di linknya s.id/video_tutorial. Dan nanti bisa dilihat kalau semisal belum paham, gitu ya. Jika ada pertanyaan tentang pengisian APL 01 maupun 02, silakan hubungi CS-nya, CSLSP P1 SMK 9 Semarang di nomor yang sudah tertera ini ya. Ya, 0816 553 524. Itu. Oke, kita langsung praktekkan aja cara pengisiannya APL 01 02. Nah, ini ya. Kita buka browser dulu, kemudian ngetik s.id/ukk_akl. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini yang jurusan BDP. Ya. Yang pertama kita baca dulu ya. Ya. Ini diisi dengan menggunakan huruf kapital, wajib. Ya. Untuk pengisian email harus huruf kecil. Oke, kita isi nama lengkap. Kita isi nama lengkap. Kapital. Kemudian Adi sekolah. Sesuaikan ya nama sekolahnya ya. Kelas. Tempat lahir. Tanggal lahir disesuaikan yang valid ya ini ya. Tanggal, bulan, tahun lahirnya. Jenis kelamin. Bangsaan. Alamat rumah yang lengkap ya. Jalan. Terongan Sari. Nomor 2. Semarang. Kode pos 50148. Oke. Nomor HP, ya ini nomor HP yang masih aktif ya. Kemudian email, hurufnya kecil. Hurufnya kecil. Ya, pastikan penulisan email harus benar ya, titik, koma, underscore, karakter ya. Biar nanti dapat email notifikasi. Lanjut. Dengan terakhir SMP. Tanggal sekarang
Sekarang berapa nih? 9, tanggal 9. Nah, udah ya. Kemudian APL 02 ini wajib diisi K semua ya. Dari beberapa unit wajib diisi K semua. Kalau diisi BK nanti belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. K itu kompeten ya, BK itu belum kompeten. Ya, K semua. Ini banyak ya ini ya. Oke, setelah itu klik berikutnya. Nah, ini beberapa file ya yang harus diupload. Klik unggah. Kita cari file rapot. Filenya disimpan jadi satu folder biar gampang. Ya, itu ya. 1_rapot. Ya, itu ya. Sudah terlampir. Oke, sertifikat magang. Nomor 2. Upload juga. Ya, sudah terlampir ya. Lanjut. Kartu OSIS. Ya, lanjut. KTP atau KK. Ya, lanjut. Foto ya. Foto ini. Background-nya biru. Kemudian scan tanda tangan. Upload juga. Nah, setelah itu klik kirim. Oke, sambil nunggu ya. Loading ini. Nah, ini sudah ya. Silakan untuk mengecek ya email kalian. Tadi inputnya kan pakai email. Nah, ini emailnya dicek. Nah, emailnya dibuka. Taufik Zamhari, Pak, emailnya tadi. Iya, jadi tadi pengisian APL 01 dan 02 ya. Ini tadi ketika kalian sudah pengisian APL 01 dan 02, tadi Pak Septian memastikan di awal kalau misalkan emailnya itu harus aktif ya Pak Septian ya. Benar, Bu. Harus aktif ya emailnya ya. Iya. Oh ya, untuk Pak Ketika Septian mungkin sambil bertanya, untuk surat keterangan magang itu boleh diganti menjadi sertifikat magang ya, bagi yang anak-anak yang di tempat magang mendapatkan sertifikatnya. Oh, boleh. Boleh ya, Kedengaran? digantikan surat. Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak, kedengaran. Boleh. Boleh ya berarti ya. Ya, Jadi kalau boleh. misalnya di tempat magang mendapatkan sertifikat bagi anak-anak yang mendapatkan yang sudah magang bisa mungkin minta atau mendapatkan surat magang itu disimpan untuk dijadikan pengganti surat keterangan magang. Tapi kalau bila tidak mendapatkan surat sertifikat magang bisa minta ke Bu Endang Palupi untuk mendapatkan surat keterangan magang. Begitu ya Pak Septian ya? Ya, benar. Bisa ke Bu Endang Palupi gitu ya. Oke, ini ya
Setelah tadi ngisi APL 0102 itu ada notifikasi email, kita klik dulu ya, kemudian kita download. Nah, kita buka ya. Nah, ini udah ya tadi yang diisikan harus sesuai. Pastikan bahwa yang kamu input sesuai. Ini tanda centangnya dicek satu persatu. Dan barcode-nya ya. Lanjut, bawah. Pastikan unitnya ya. Karena tiap jurusan unitnya beda-beda, harus sudah tercentang semua dari satu unit ke unit berikutnya. Dicek sampai ke bawah. Kalau sudah dicek, di-save, disimpan di laptop atau HP kalian. Itu ya. Kalau belum paham, mungkin bisa lihat video tutorial atau kontak ke CS-nya tadi, nomor yang sudah tertera. Itu Bu Ratna. Iya, terima kasih Pak Septian atas informasinya. Sebelumnya saya mau menanyakan sedikit Pak Septian. Ini mungkin bisa minta tolong ditampilkan lagi untuk alamat link pengisian untuk jurusan akuntansi dan jurusan BDP. Karena yang melakukan pengisian APL 01 dan 02 hari ini yaitu jurusan akuntansi dan jurusan BDP. Tadi kan sebagai contoh baru BDP gitu ya Pak ya? Iya. Jadi sama anak-anak silahkan dicoba, diketik, atau di foto dulu atau di screenshot ya nak ya, alamatnya jangan sampai keliru karena nanti masing-masing jurusan memiliki alamat sendiri-sendiri ya. Kalau akuntansi berarti belakangnya adalah UKK_AKL gitu ya Pak ya. Kalau BDP berarti _BDP. Jadi Ya, nanti benar. akan berbeda-beda ya Pak ya. Oke. Jadi screenshot silakan ini. itu nanti di screenshot, boleh ya, boleh di screenshot. Dan pengisiannya tidak harus saat ini juga, tapi boleh untuk nanti setelah pulang di rumah boleh melakukan pengisian ya. Pastikan semua dokumen terpenuhi, termasuk tadi bagaimana Bu jika magang kemarin saya tidak mendapatkan sertifikat. Tadi sudah dijawab oleh Pak Komar ya Pak Septian, tadi dibantu oleh Pak Komar. Kalau misalkan belum ada sertifikatnya atau sertifikatnya ada yang rusak, silahkan menghubungi Ketua Waka HKI atau di sini Ibu Endang Palupi ya. Jadi kalian boleh menghubungi Ibu Endang Palupi, nanti akan dibantu untuk sertifikat magangnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Bu saya sudah punya gitu ya, sudah berarti itu yang kalian upload ya. Begitu Pak Septian, kira-kira ini waktu pengisiannya Pak Septian. Ini kan tanggal 9 Maret, kira-kira maksimal kapan? Kita karena minggu depan tanggal 15 itu siswa BDP sudah mulai melaksanakan UKK. Jadi berapa hari yang diberikan Pak Septian? Batas waktunya sampai tanggal 14 ya. Ya, 14 besok ya. Jadi oke. Jadi untuk akuntansi mungkin tanggal 14 besok hari Senin, kemudian untuk BDP mungkin tanggal 12 ya, Pak ya. Untuk BDP bisa tanggal 12. Ada yang bertanya. Iya. Iya, mohon maaf Mbak Tista ya. Mbak Tista. Ini BDP maksimal tanggal 12 hari Sabtu untuk pengisiannya, kemudian akuntansi 14 hari Senin. Untuk Mbak Vista tadi ada yang mau ditanyakan, Mbak Vista dari 12 BDP. Silahkan Mbak Vista. Tadi sudah angkat tangannya. Silahkan Mbak Vista, boleh ditanyakan, open mic dan open kamera, monggo Mbak Vista. Vista. Iya, tadi ada Mbak Vista. Di mana ada Mbak Vista tadi? Menghilang ini kayaknya. Kayak dari tadi pada tanya terus pada menghilang semua ya. Mbak Vista? Di kolom chat Bu mungkin ada yang tanya Bu. Di kolom chat sementara ini belum ada yang tanya. Silahkan nanti ditanyakan aja mumpung kita masih ketemu di sini. Silakan bertanya dulu mau mengenai pengisian APL 0102 maupun umum untuk UKK-nya. Silakan.
bisa ditanyakan anak-anak. Atau kalau malu atau kalau memang bingung untuk langsung bertanya, bisa chat ya. By chat juga bisa. Di chat aja, tidak usah biar lebih paham, biar lebih jelas semuanya. Jadi nanti saat pengerjaan atau sangat pelaksanaan sudah paham semua. Jadi tidak ada yang terlewat. Ditanyakan aja, tidak usah malu-malu. Silakan ditanyakan. Oke, silahkan tanya dulu ya Pak Komar. Terima kasih Pak Komar. Ini kayaknya memang anak-anak tuh malu-malu ini Pak Komar untuk bertanya. Silahkan ditanyakan dulu, jadi biar semuanya clear, jelas untuk waktu pengisiannya. Bu Ratna ulangi lagi, untuk BDP maksimal hari Sabtu besok, ya pada tanggal 12. Kemudian untuk yang akuntansi maksimal tanggal 14 hari Senin. Pastikan semua tadi dokumen-dokumennya jangan lupa disiapkan, kemudian dikirim dulu. Dan Pak Septian mohon maaf, itu maksimal yang diupload besarnya berapa ya Pak ya? Besarnya kilobyte-nya? Kilobyte-nya maksimal 10 mega Bu, malahan Bu. Maksimal 10 mega. Maksimal 10 mega. Bisa dikompres dulu mungkin ya Pak ya? Ya, bisa dikompres dulu. Ya, tadi itu per bagian ya Pak ya? Per bagian ya, per part. Bagian 10 mega ya? Ya, per part 10 mega. Enggak 15 mega ya Pak? Enggak. 10 mega anak-anak, jadi untuk per bagiannya nanti bisa di-convert PDF. Mungkin rekomendasi dari Pak Komar bisa pakai PDF, apa itu? I love PDF ya Bu? Atau pdf.io. Itu kompresnya bisa sangat kompres banget ya, bisa kecil sekali. Ya, jadi kalian bisa pakai browser tambahan di Google Chrome atau di Mozilla. browser yang Mozilla, pokoknya yang kalian nyaman pakai di mana ya search engine-nya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, ini Bu ada yang mau tanya. Ini ya. Ya, mau tanya Bu, untuk nilai rapot itu diupload semua apa hanya ada yang nilainya aja atau yang transkrip nilainya aja atau semua bagian, maksudnya seperti itu. Mungkin ya Mbak Rizky Noval, Mas Rizky Noval. Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Monggo Bu Ratna. Oke, saya jawab ya Pak Septian. Jadi untuk nilai raport kalian, yang pertama yang harus diupload adalah bagian biodata terlebih dahulu, halaman pertama. Halaman pertama biodata, kemudian baru dilanjutkan nilai-nilai kalian. Yang kalian peroleh itu kan ada nilai keterampilan dan nilai keterampilan sama pengetahuan ya. Itu nanti diurutkan dari semester 1 hingga semester 5 kemarin ya, diurutkan, kemudian di scan dan di-upload seperti itu. Hanya yang nilainya saja kayak gitu. Jadi untuk deskripsi dan lain-lain jika memang tidak terlihat itu tidak apa-apa. Yang penting nilainya di setiap semesternya dan itu berupa pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Bu, maaf, untuk cover depannya perlu nggak yang profil nama dan sebagainya itu? Iya. Profil nama awal, lalu transkrip nilainya aja gitu ya Bu ya, maksudnya ya? Iya betul Pak. Jadi depan itu profilnya dulu atau biodatanya dulu ya Pak ya, baru nilai-nilainya per semester gitu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Itu ya Mas Rizky. Ada lagi mungkin? Silakan. Ini kayaknya tadi Mbak Vista nggak jadi tanya ya. Mbak Vista mungkin mau tanya, mungkin ada yang sudah jelas. Oh iya, sekedar informasi aja nih Pak Komar, Pak Septian dan anak-anak. Tadi kan sempat disinggung untuk pelaksanaannya yang kegiatan ujiannya BDP bagaimana? Untuk yang BDP nanti kan kalian akan dibagi menjadi 4 ruang. Ada ruang praktik, 2 ruang praktik komputer dan 2 ruang praktik untuk pramuniaga dan retail. Nah, nanti kalian dalam 1 hari itu akan bergantian. Separuh dari kalian dimulai untuk praktek di ruang komputer dulu, baru nanti siang itu beralih ke ruang praktek pramuniaga dan kasir, kayak gitu ya. Kemudian nanti yang gantian ya dari yang praktek ke ruang
pramuniaga ke ruang praktek lab komputer kayak gitu. Jadi ada 4 ruangan tapi nanti change bergantian seperti itu ya. Ini sekedar informasi saja sih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya dari 11 AKL 3. Pak, tadi yang ketinggalan bisa mengulang videonya di mana, Pak? Mungkin bisa saya jawab nanti setelah ini kan direkod ya menggunakan streaming. Ini record atau live streaming aja ya Bu ya ini ya? Ini ada recordnya untuk ada record sosialisasi. ya di Ya, ada LSP-nya record. ya. Jadi nanti bisa di apa? Bisa kalian lihat di YouTube LSP SMK 9 Semarang. Ya, jadi tidak usah takut kalian ketinggalan. Ya, jadi nanti ada penjelasan-penjelasannya di sini yang bagi yang ketinggalan tidak apa-apa. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, sama-sama. Mbak siapa? 11 apa? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Jalan ya. Ya. ya, mungkin nanti untuk pengisian APL 01 dan 02 lebih lanjut nanti akan boleh menghubungi tadi kontak adminnya, mungkin yang sudah di-share ke kalian. Jadi ada kesulitan apa langsung menghubungi adminnya saja, tidak apa-apa. Khusus untuk pengisian 01 dan 02. Ketika ada pertanyaan mengenai kegiatan UKK kalian, ya nanti bisa ditanyakan ke KKK masing-masing. Untuk akuntansi boleh ke Bu Dwi ataupun Bu Marfuatun. Kemudian untuk yang BDP boleh ke Pak Umar, Bu Indalis. Kemudian ada Bu Lestari, Bu Kamti boleh ditanyakan langsung ke beliau-beliaunya ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain, maka akan Bu Ratna lanjutkan untuk sesi berikutnya ya. Oke Pak Septian, terima kasih atas informasinya yang sudah diberikan, dan Pak Komar terima kasih juga atas moderatornya. Bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya Pak ya? Ya bisa Bu. Bisa Bu, silakan. Oke, terima kasih. Jadi beradalah kita di ujung acara, yaitu kegiatan penutupan dari sosialisasi LSP SMK Negeri 9 Semarang dan pengisian APL 01 dan 02. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum benar-benar Bu Ratna tutup, Bu Ratna ingatkan kembali, jangan lupa untuk deadline pengisian APL 01 dan 02 untuk BDP pada tanggal 12 Maret hari Sabtu, untuk akuntansi 14 Maret 2022. Mohon maaf ya, yang BDP 2022 juga salah ngomong ini ya. Kemudian pastikan BDP siap untuk uji kompetensi tanggal 15, 16 dan 17 Maret 2022, sedangkan uji kompetensi untuk akuntansi dimulai tanggal 23 24 dan 25 26 tahun 2022. Kalau begitu, Bu Ratna akhiri untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Sampai jumpa lagi. Good luck untuk kalian. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga kompeten. Salam kompeten dari LSP SMK Negeri 9 Semarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join juga.